incumbentnya ini asal pakai cara ini. Nah, dan seperti ini kan terjadi manipulasi kewenangan, abuse of amanah. Lalu ini terjadi karena tidak ada transparansi. Di beberapa kasus berubah menjadi rekayasa. Jadi tanpa apa sesungguhnya yang sudah disetujui, tapi karena ada perekayasaan, nah, muncullah kasus PON. Nah, pertanyaannya apa? Mengapa itu bisa terjadi secara kolektif? Kami nggak menggunakan istilah berjamaah, karena ini terminologi agama. Agama Islam dan agama non-Islam. Ya apa maklar kasus itu kan Markus kan salah satu nama surat. Nah, jadi baik ini menjadi modus di pusat maupun di daerah. Kami sudah sering kali bohongin Borja. Kemudian kembali ke pengkajian, di kajian-kajian sistem. Kami pun juga melakukan di sektor migas di 2008, 2010, 2011 ini teman-teman yang melakukan kajian aspek blue di migas. Bersejarah buat saya pribadi dan Kota Bandung. Kita sudah ngobrol panjang lebar dengan pihak KPK yang diwakili oleh yang terhormat Pak Agus Romo Kodas terkait dengan rencana Bandung sebagai pilot project kota pertama yang secara komprehensif akan menjadi model desain pemberantasan korupsi di kota-kota di Indonesia. Insya Allah kalau Bandung bisa, inspirasinya akan menjadi contoh untuk kota-kota lain di Indonesia. Saya sebagai wali kota Bandung sangat mendukung, berkomitmen untuk menjalankan rencana luar biasa ini, sehingga 5 tahun ke depan penyelenggaraan pemerintah akan sangat transparan, sangat terawasi. KPK akan hadir di kota Bandung, menjadi bagian dari proses penyelenggaraan dengan kapasitasnya masing-masing, sehingga mudah-mudahan warga Bandung bisa melihat ini sebagai sebuah peristiwa bersejarah terobosan di masa depan. Kita mulai dari kota Bandung, pembersihan korupsi yang komprehensif sampai ke akar-akarnya dengan sistem kecanggihan KPK yang sudah kita paham selama ini. Pak Wali, apa yang diajukan? Ya, jadi ada beberapa hal. Rencananya kita akan penandatanganan MOU tanggal 25 hari Rabu depan. Di situ ada penandatanganan fakta integritas, ada penyusunan tim pencegahan dan penangkalan korupsi di Kota Bandung. Akan ada bentuknya unit khusus, nanti di bawah saya bisa berkoordinasi langsung. Kemudian juga akan ada rencana open government, MOU berikutnya dengan UKP 4 Pak Kuntoro Mangkusubroto, agar seluruh proses ini bisa dipantau oleh sistem smart teknologi yang memudahkan kami mengawasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pembangunan. Juga kita tadi bersepakat proses ini harus ada pelibatan masyarakat. Jadi nanti ada segitiga pencegahan korupsi dari internal pemerintah kota, dari KPK, dan dari civil society organization atau organisasi masyarakat, yang nanti masyarakat silakan berhimpun sendiri, berkelompok untuk menguatkan konsep ini. Ini Pak. Ya, jadi sebagaimana dikemukakan Pak Wali Kota Bandung, KPK memang sudah merencanakan untuk datang kemari silaturahmi, tapi juga silaturahmi pikiran untuk memberikan kontribusi terutama pada aspek pencegahan yang menjadi program besar di KPK. Prinsip dan semangat dari program ini ialah KPK memiliki desain konsep membangun birokrasi yang ramah dengan beberapa hal penting. Yang pertama, ramah dengan kebutuhan rakyat,
sehingga nanti perlu ada pendekatan kerakyatan, people empowering, people encouragement. Nah, yang kedua, ramah dengan kejujuran atau transparansi, termasuk efisiensi dan produktivitas. Nah, kemudian ramah dengan unsur-unsur demokrasi, yaitu DPR kota, dan jangan lupa masyarakat sipil termasuk media. Nah, kekuatan-kekuatan demokrasi ini tadi kita sepakati bareng-bareng dengan Pak Wali Kota dan jajarannya, itu nanti akan direkrut. Kapan dimulai? Setelah 25 September besok ada penandatanganan MOU. Jadi kesimpulannya ada meeting of mind, ada kesepakatan pemahaman bersama antara Pemkot yang sekarang ini dengan KPK, dan bagi KPK ini aktualisasi, implementasi atau pengamalan ya, program-program pencegahan yang itu memang diperlukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Kami berharap dengan sangat ketika nanti ini didukung oleh media juga, Pak Wali Kota dan jajaran yang baru ini, nanti akan kita evaluasi bareng-bareng mengevaluasi pada saat kapan yang tepat dengan bukti-bukti atau evidence yang cukup, maka nanti akan dideklar bahwa birokrasi yang diterapkan di Pemkot Bandung periode sekarang dan ke depan di tahun-tahun yang sudah dilakukan evaluasi bersama itu nanti akan dideklar menjadi role model bagi pemerintah daerah yang lain. Bisa untuk bentuk di definisi Pak. Nanti apakah ada supervisi langsung atau ada tim yang mengawasi? Ada anggota yang di sini. Kita tentu men-trigger, tapi men-triggernya tidak selalu sendirian, karena itu tidak tepat. Jadi harus melibatkan unsur-unsur civil society. Maka kekuatan CSO, Civil Society Organization, yang berbasis di kampus, ini kan kota kampus Bandung, tapi juga ormasnya di sini kan kuat sekali, kami mengamati. Lalu kekuatan masyarakat juga kuat. Ini kekuatan-kekuatan yang besar, yang kalau tidak dihimpun menjadi satu kekuatan sistemik, itu eman-eman. Oleh karena itu, semua proses nanti akan melibatkan unsur-unsur ini. Itu paradigma kami di KPK. Yang ternyata juga paradigma Pak Wali Kota tadi ketika menyampaikan sama. Ya, karena memang berbasis kampus beliau ini berpikirnya. Jadi nanti akan ada tim khusus dari KPK yang turun langsung supervisi setiap kegiatan atau program di. Nanti akan kita sepakati mana yang disupervisi langsung, mana yang bersama-sama dengan inspektor daerah. Gitu. Intinya KPK hadir. Terjun langsung. Ya. Di Indonesia sendiri baru Kota Bandung atau sudah ada beberapa yang sudah kita sentuh dengan program seperti ini, tetapi dari yang disampaikan Pak Wali Kota tadi, capaian-capaian yang nanti didukung oleh masyarakat sipil itu komprehensif, dan kalau itu nanti berdasarkan penilaiannya memenuhi unsur-unsur role model, bisa jadi Bandung yang nomor 1. Jadi yang parsial sudah ada di kota lain, tapi yang rencana komprehensif dari A sampai Z rencananya akan diterapkan di kota lain. Jadi tim itu akan disusun. Oke. Anggota di sini Pak, anggota tetap di sini atau Enggak. timnya dari Bandung? Saya sesekali ke sini nanti sesuai dengan kebutuhan yang disepakati bersama. Fokusnya apa Pak? Pengawasan pengadaan atau apa? Semuanya. Sejak desain, menyusun RAPBD nanti, nah, sekarang kan kelanjutannya kan, pada saatnya nanti, itu yang berbasis pada people empowering. Mengapa? Karena yang berdaulat disebutkan di konstitusi kita itu, yang berdaulat itu rakyat, bukan negara. Jadi yang harus diperdaulatkan itu rakyat. Negara itu sudah kuat, nggak perlu diperkuat lagi. Oke. Nah, itu. Sudah sampai baru. Oke ya. Terima kasih.